kelas mata kuliah Fisika Dasar kelas 1000 Kelautan A Universitas Riau. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Saya sendiri, Yogi Dunanda sebagai ketua kelompok. Dan saya Muhammad Isnan Indra sebagai anggota. Saya Nika Razwadi sebagai anggota. Dan saya Yusuf Serian sebagai anggota. Baiklah, berikut adalah penjelasan tentang proyeksi vektor dan analisis yang akan kami jelaskan melalui saudara Isnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai vektor, terutama pada metode vektor proyeksi. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Dalam vektor dipergunakan untuk memecahkan masalah fisika yang berhubungan dengan gaya, gerakan, dan sebagainya. Di dalam vektor terdapat penjumlahan dan pengurangan. Hasil dari penjumlahan dan pengurangan ini dinamakan dengan resultan vektor. Dan resultan vektor ini dapat dicari dengan 3 metode, yaitu yang pertama metode poligon, dan yang kedua metode jajar jenjang, yang ketiga metode proyeksi. Dan saya akan menjelaskan lebih fokus mengenai metode proyeksi ini. Yaitu metode proyeksi ini merupakan resultan vektor yang terdiri dari 2 dan lebih besar dari 2 vektor. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Yang pertama, langkah yang pertama yang kita harus lakukan yaitu kita harus menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, yang horizontal sumbu X dan yang vertikal sumbu Y. Setelah kita menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya, kita masukkan masing-masing vektor. Dilihat dari pengertian metode proyeksi yaitu terdiri dari 2 atau lebih dari 2 vektor. Sehingga kita ambil saja contohnya yaitu kita masukkan 3 vektor. Anggap saja ini vektor pertama, vektor kedua, dan vektor ketiga. F1, F2, dan F3. Setelah itu, kita tetapkan masing-masing sudut vektor terhadap sumbu X. Ya, yang ini F1 kita misalkan 60 derajat, F2 terhadap sumbu X misalkan 58 derajat, dan F3 terhadap sumbu X sebesar 48 derajat. Setelah kita menentukan sudut masing-masing vektor, lalu kita proyeksikan masing-masing vektor tersebut terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y, yaitu dengan cara seperti ini. Vektor F1 terhadap sumbu X kita beri garis-garis putus. Nah, ini F1X dan ini F1Y. Dan yang kedua kita proyeksikan vektor F2 terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, F2Y. Dan ini terhadap sumbu X, F2X. Dan yang terakhir kita proyeksikan F3 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, F3X dan ini F3Y. Oke. Setelah kita proyeksikan masing-masing vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y, sekarang kita akan mencari masing-masing nilai dari vektor F1, F2, F3 terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Yaitu dengan cara kita masukkan F1 untuk mencari F1X itu dengan rumus F1 dikali cos 60. Kita
kita masukkan nilainya F1 sebesar kita masukkan nilai masing-masing F1 sebesar anggap saja 10 kp, F2 20 kp, dan F3 30 kp. Jadi kita masukkan nilainya F1 sama dengan 10 dikali cos 60, dan hasilnya 5 kp. Ya. Yang kedua, kita cari F1Y ini dengan cara sin 60 sama dengan F1Y per F1. Sin 60 depan per miring, itu F1Y per F1. Sehingga kita masukkan F1Y sama dengan F1 dikali sin 60. Masukkan nilainya, yaitu F1 sebesar 10 kali sin 60, dan hasilnya 8,66024 kp. Selanjutnya kita cari seperti ini juga pada F2X, F2X, F2Y, F3X, dan F3Y. Jeda kan? Itu masuk. Ya. Selanjutnya sudah kita peroleh F2X bernilai 10,59838 kp, itu dengan cara cos 58 derajat sama dengan F2X per F2. F2X sama dengan F2 cos 58. Ini 58 derajat, hasilnya sekian. Dan F2Y bernilai 16,96096 kp. Ya, itu diperoleh dari rumusnya sin 58 derajat sama dengan F2Y per F2. Sehingga F2Y sama dengan F2 kali sin 58 sama dengan 20 kali sin 58. 20 dari bernilai dari F2 nya itu 20 kp, hingga bernilai 16,96 kp. Dan yang terakhir pada vektor F3, F3X nya bernilai 20,07391889 kp, dengan cara yaitu cos 48 derajat sama dengan F3X per F3, sehingga didapatkan F3X sama dengan F3 kali cos 48. F3-nya bernilai 30 kp, masukkan, dan 30 kali cos 48, sehingga bernilai 20,07391889 kp. Dan yang terakhir yaitu F3Y. F3Y nih, hasilnya yaitu 22,29434 kp, dengan cara sin, ini sudutnya sin 48 derajat sama dengan F3Y per F3, sehingga F3Y sama dengan F2 dikali sin 48. F2 nya masukkan ini F3. F3 nya masukkan 30 kp dikali sin 48, dan hasilnya sekian 22,29434 kp. Baiklah, setelah masing-masing vektor didapati nilainya, selanjutnya kita akan menjumlahkan masing-masing vektor dari sumbu X dan sumbu Y, yaitu dengan rumus sigma fx sama dengan, kita jumlahkan masing-masing. Kita lihat F1X berada pada arah kanan sehingga bernilai positif, plus F1X, dan F2 nya mengarah ke kanan juga sehingga bernilai positif juga, F2X, dan yang F3X nya mengarah ke kiri sehingga bernilai negatif, F3X. Sehingga kita masukkan nilai masing-masing dari F1X, F2X, dan F3X. F1X tadi bernilai 5 kp, 5 tambah F2 nya bernilai, F2X nya bernilai 10,59838, 10,59838 dikurang F3X nya yang ini bernilai 20,0739819, sehingga setelah kita jumlahkan
hasil dari sigma fx-nya bernilai negatif 4,4755329 kP. Ya. Setelah mendapatkan sigma fx, selanjutnya kita mencari sigma fy, yaitu sama juga dengan rumus sigma fy sama dengan, kita lihat f1y mengarah ke atas sehingga bernilai positif f1y, dan f3y nya mengarah ke atas juga bernilai positif f3y, yang mengarah ke bawah yaitu f2y, sehingga kita beri negatif f2y. Selanjutnya kita masukkan masing-masing nilai dari f1y, f3y, dan f2y, yaitu f1y ini 8,660254 kP ditambah f3y nya ya ini 22,43434 kP kurang f2y. f2y nya bernilai itu 16,96 kP, sehingga diperolehlah hasil sigma fy nya sebesar 13,9936 kP. Ya. Telah diperoleh sigma fx dan sigma fy nya sekian. Setelah sigma fx dan sigma fy telah diketahui hasilnya, selanjutnya kita bisa menentukan resultan dari vektor metode proyeksi ini, yaitu dengan rumus, kita hapus saja dulu ini. Nah, mencari resultan vektor menggunakan rumus R sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Ya, sebelum kita mengetahui arah resultan ini, sebelum mengetahui hasil dari resultan vektor ini, kita harus membuat grafik resultannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara melihat hasil dari sigma fx-nya tersebut bernilai negatif, sehingga arah grafiknya ke kiri karena bernilai negatif, dan hasil dari sigma fy ini bernilai positif sehingga mengarah ke atas. Dan inilah grafiknya, dan resultannya terdapat di sini. R ini sigma fx, ini sigma fy. Sudah diperoleh resultan grafik resultannya, itu tinggal kita masukkan dalam rumus sigma fx kuadrat. Kita masukkan nilainya sigma fx itu bernilai 4,4755329 kuadrat ditambah sigma fy nya 13,9936 kuadrat negatif. Ya. Dan hasil dari resultan ini yaitu kita dapati hasilnya 14,6919 kP. Dan inilah hasil resultan vektor dari yang saya berikan contoh soal ini. Dan yang terakhir, kita harus menentukan arah atau sudut dari vektor resultan ini,
yaitu dengan rumus tan alfa sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Mengapa diperoleh sigma Fy per sigma Fx? Karena sudutnya yang kita cari yaitu di sini, antara resultan vektor terhadap sumbu sigma Fx, sehingga tan yaitu D depan per samping. Depannya yaitu sigma Fy per sigma sampingnya Fx. Ya. Ini sehingga kita masukkan nilainya dan alfa sama dengan sigma Fy tadi 13,9936 Kp pakai Kp per sigma Fx nya min 4,4755329. Karena ini sudut jadi negatif, tidak dipengaruhi juga. Dan selanjutnya kita cari hasilnya tan alfa sama dengan 3,12. Untuk mencari sudutnya kita jadikan alfa sama dengan tan pangkat min 1 dan kurung 3,12, sehingga hasilnya yaitu 72,264 derajat. Inilah hasil arah atau sudut dari resultan vektor ini, 72,264 derajat. Ya, setelah diketahui semuanya itu resultan dan sudutnya, sehingga kita akan mencocokkan apakah hasil dari resultan vektor ini dan sudut resultan vektor ini apakah sama atau tidak dengan aplikasi ANSYS yang akan saya jelaskan lebih lanjut, yaitu resultannya bernilai 14,6919 Kp dan sudutnya sebesar 72,264 derajat. Apakah benar atau tidak akan saya jelaskan lebih lanjut dengan menggunakan aplikasi ANSYS. Mungkin hanya ini saja yang saya dapat sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama atau tidak dengan hasil yang telah saya jelaskan di papan tulis tadi. Oke, pertama langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu dengan membuka aplikasi ANSYS terlebih dahulu. Ya. Oke. Kita buka aplikasi ANSYS-nya yaitu dengan shortcut-nya seperti ini. Ya, sudah terbuka. Dan untuk membuat sumbu X infinity ini, kita memilih geometri, kita pilih ini, geometri. Oke.
kita masukkan dengan cara ini, klik dimension and klik general. Lalu kita tarik masing-masing, ini untuk F1, ini untuk F2, ini untuk F3. Nah, ini sudah kita buat dimension, kita masukkan nilainya F1 tadi, dulu semua tadi yang telah saya jelaskan dari kelas 20, F3, 30. Dan selanjutnya karena masing-masing telah diketahui maksudnya kita akan menentukan sudut masing-masing tersebut terhadap sumbu X. Nah itu kita agar senang ya. Sama cara dimension angel dan F1 terhadap sumbu X. Ke kanan coordinate angel, ke kanan coordinate angel, ke kanan coordinate angel, dan selanjutnya masukkan yang sudutnya yaitu tadi sebesar 60 derajat. Yang kedua yaitu vektor F2, karena sumbu X belum ada, jadi kita harus membuat garis tambahan dengan cara draw dan line. Oke, ya sudah horizontal. Lalu kita seperti biasa dimension naik angel, ya ini angel, angel. Oke, benar sekali. Bagaimana itu kita perlu lakukan. Setelah itu kita masukkan F3 terhadap sumbu X. Sama seperti tadi, kita tambahkan dari command to draw line dan draw horizontal, masukkan dimension angel dan letakkan temunya. Sudah pas, kita masukkan kalkulator saja. Oke, setelah itu kita setelah sudut dan vektor sudah diketahui semuanya, kita tetapkan resultannya yaitu dengan cara draw line itu dari vektor terakhir ke vektor awal. Ketiga, yang terakhir ini ke awal. Ya, dan hasilnya itu 14,92 dan hasilnya ini sama seperti yang telah saya jelaskan tadi di papan tulis yaitu 14,6919 dan hasilnya tidak berbanding jauh persis sama, hanya dibuatkan ke koma yang diperhatikan itu 14,92. Artinya yang telah saya jelaskan tadi sama persis dengan aplikasi ANSYS ini. Dan yang terakhir kita akan menentukan arah resultan atau besar dan alfa dari resultan tersebut dengan cara draw
Baiklah, demikian penjelasan dari kami tentang vektor proyeksi dan ANSYS. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata-kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.